Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah tidak terasa sudah tinggal 2 hari lagi ya. Kita tamat nih belajar tematik di semester 1 ini. Wah, teman-teman udah mau kelas 3, setengah perjalanan lagi. Masya Allah. Baik, kita mulai belajar tematiknya hari ini ya. Selamat belajar. Oke, sekarang kita ke halaman 166 yuk. Kalian di tubuhnya tahu nggak ada bagian tubuh yang namanya paru-paru? Coba raba-raba. Sebelah mana tuh paru-paru? Iya, pintar. Ternyata hutan juga disebut paru-paru. Paru-parunya siapa? Paru-parunya dunia, planet bumi ini yang kita tinggali. Nah, kenapa ya bisa disebut seperti itu? Kita simak yuk. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kita harus menjaga kelestarian hutan. Hutan tidak boleh dirusak. Hutan juga tidak boleh ditebang atau dibakar. Jika hutan rusak, kehidupan manusia dalam bahaya. Banjir bisa terjadi. Banjir membuat lingkungan kotor. Lingkungan kotor akan membawa penyakit. Banyak manfaat hutan bagi manusia. Jika hutan asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Banyak pohon membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Terjawab ya teman-teman? Baik, kita lanjut ke halaman 173. Menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempatnya. Tempat sampah hendaknya disediakan di pinggir jalan raya. Saluran air harus dirawat dan dibersihkan. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak banjir. Keindahan jalan raya harus mendapat perhatian. Hendaknya pinggir jalan raya dihias dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan tampak indah dan asri. Tanaman juga berguna untuk menyerap gas karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya tetap bersih. Pengguna jalan akan sehat dan nyaman. Baik, sekarang kita ke halaman 180. Di sini ada percakapan nih antara siapa? Betul, anak dan ibunya. Baik, Ibu Vini jadi ibu, kalian jadi anak ya. Yang Ikhwan jadi Ano ceritanya. Oke, mulai. Betul anak, banyak pedagang di pasar kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Kalau sudah, sebelum kita lanjut tentang pasar yang kotor bisa menjadi sarang penyakit di halaman sebelahnya, kita isi dulu ya. Ayo berlatih. Menjawab pertanyaan teks. Berdasarkan teks percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah isi percakapan Ana dan Ibu? Isinya berarti intinya mereka lagi membicarakan apa ya? Sudah? Bisa juga jawabannya itu tuh yang jadi keterangan gambar. Sudah ya? Nomor 2. Mengapa sampah dan barang bekas menumpuk di pasar?
Karena itu loh yang dijawab sama ibunya. Udah ya ketemu. Baik, nomor 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini bisa saya akan, nah depannya boleh gitu. Jadi kalian akan ngapain nih kalau kalian melihat ada yang membuang sampah sembarangan di pasar? Ceritain ya. Nomor 4. Apakah yang akan kalian lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya. Apakah itu jawabannya iya atau tidak? Jadi, harusnya pertanyaannya seperti ini. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Kalian akan ngapain? Oke, begitupun nomor 5 ya. Nomor 5, yang betul ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Maka pasar akan titik. Sudah paham ya? Baiklah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, sekarang kita ke halaman 181. Di halaman 181 ada teks berjudul Pasar Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan menjadi kumuh. Saat hujan turun, tanah menjadi berlumpur dan becek. Lumpur yang mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal. Tentu ada penyebab pasar menjadi kotor. Pasar kotor terjadi karena pengguna pasar kurang menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih akan menyehatkan. Ada lagi nih bacaan seru di halaman 186. Judulnya, Membersihkan WC Umum yang Kotor. Ada banyak hal yang menyebabkan WC umum kotor. Salah satunya adalah banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan. Sampah itu dapat menyumbat saluran air. Air menjadi tergenang. WC umum yang kotor harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat saluran air harus segera dibuang. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih, gunakan pembersih lantai dan sabun. Setelah dibersihkan, WC umum menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman. Wow, yang di halaman 194 juga tidak kalah seru nih teman-teman. Menjaga kebersihan taman kota. Bagi warga, taman kota banyak manfaatnya. Taman kota dapat menjadi tempat bermain. Taman kota dapat menjadi tempat berkumpul anggota keluarga. Taman kota juga dapat menjadi tempat rekreasi. Banyak bunga di taman kota. Pemandangan menjadi indah. Udara menjadi bersih. Semua orang tentu memerlukan taman kota. Kita harus menjaga kebersihan taman kota. Tidak boleh ada sampah berserakan. Sampah harus dibuang di tempatnya. Membersihkan taman kota tidak perlu menunggu petugas kebersihan. Jika diperlukan, kita selalu siap kerja bakti membersihkan taman kota. Tanaman di taman kota harus selalu dijaga. Jangan sampai merusak atau sengaja menginjak tanaman. Tanaman bisa layu dan mati. Kita harus selalu peduli lingkungan ya. Baik teman-teman, kadang ada yang selfie di taman tapi sambil dipetik bunganya atau dipetik daunnya. Kira-kira itu baik tidak ya? Silahkan teman-teman memanfaatkan taman tanpa merusaknya. Terima kasih. Nah, ini ada kosakata baru deh buat teman-teman. Dan mungkin ada yang udah tahu juga sih. Flora. Apa itu flora?
flora itu sebutan lain untuk tanaman ya. Kalau fauna sama, masih makhluk hidup nih. Iya, binatang. Kita lanjut ya. Kelestarian flora dan fauna, halaman 201. Kelestarian flora dan fauna harus dijaga. Flora dan fauna dijaga agar tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak serta punah, kehidupan manusia akan terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan banyak penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna. Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Hindarilah perburuan liar. Dengan demikian, hutan akan tetap asri. Hewan di hutan tidak punah. Kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Nah, jangan lupa juga kalau ada glosarium di buku apapun, ayo kita tengok. Karena itu akan menambah kosakata kita. Contohnya nih, tadi kata Bu Fi, apa itu fauna, apa itu flora ya. Ternyata kalau glosarium itu kayak ngasih jawaban gitu, ngasih tahu kita apa arti dari suatu kata. Ya, di sini katanya fauna itu dunia hewan. Ya, flora itu alam tumbuh-tumbuhan. Hutan lindung itu kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Jalan raya itu apa? Jalan utama yang digunakan untuk lalu lalang kendaraan. Apa itu karya wisata? Karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kalau kebun raya itu apa? Kebun berbentuk taman yang dapat digunakan untuk tamasya. Kalau kerja bakti itu apa? Bentuk gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Apa itu manik-manik? Butir kecil-kecil. Kadang dia dari merjan, karang, dan lain-lain. Berlubang dan cocok untuk perhiasan. Jadi kan lubangnya itu biasa digunakan untuk memasukkan benang atau karet yang buat bikin gelang kayak gitu-gitu ya. Tuh, kan jadi tahu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung tadi kita hobi baca dan udah baca glosarium. Jadi, pas ngerjain halaman 165, dijamin langsung pada bisa. Yuk, kita coba ya. Menemukan arti kosakata. Hubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus. Pakai penggaris lagi ya. Apa itu karya wisata? Ih, nama belakangnya aja wisata. Berarti apa tuh? Udah ya, ketemu? Boleh dibuka lagi glosariumnya. Tadi halaman berapa glosarium? Sebelum latihan akhir subtema. Ada di halaman 207. Ada itu mah ya. Oh, enak. Sekarang, apa itu tanaman hias? Sudah tarik garis. Kalau hutan lindung, ada lagi di glosarium. Bersih. Bersih udah diulang-ulang tuh berapa kali ya, ada di soal ya teman-teman, sampai hafal pasti. Dan terakhir, asri. Asri juga itu diulang ya. Sebelumnya ada ya di latihan yang lain. Selesai. Oke, sekarang kita latihan lagi ya. Halaman 193. Di halaman 193, kosakata yang sudah ditemukan yaitu nomor 3. Ya, di nomor 3 baca soalnya sama-sama. Indah dan sedap dipandang mata. Berarti apa itu indah dan sedap dipandang mata? Asri, ya. Sesuatu itu dikatakan asri kalau indah dan sedap dipandang mata. Biasanya halaman, ya, halamannya asri, rumahnya asri, gitu ya. Kasih nomor 3. Oke, sekarang lanjut ya. Nomor 1 dulu.
bekerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama. Nah, ini kalau nggak salah tadi ada juga di glosarium deh. Tapi kalaupun nggak ada nih, dari huruf K. Apa ya? Gotong royong gitu bersama-sama. Biasanya ngapain? Ada yang suka bersihin selokan bersama warga, membersihkan jalanan depan gang. Nah, itu ngapain ya? Dari huruf K udah ketemu. Ya, kasih nomor 1. 2 ya sekarang. Puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa. Apa itu ya nomor 2 ya? Dari huruf apa ya? Betul. Udah ketemu. Sip. Sekarang nomor 3 tadi udah. Nomor 4. Dalam keadaan enak dipandang. Sekarang nomor 5. Baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Itu loh, kalau kita nggak sakit berarti kita itu alhamdulillah ya kabar saya. Nah, dari huruf S. Sama kayak nomor 2 dari huruf S. Ya. 6. Kebun yang ditanami dengan bunga. Biasanya apa tuh yang indah? Kan kalau kebunnya dari ada buah-buahan, pohon buah, pohon sayur ya sebutnya kebun. Tapi kalau ini bunga, tanaman-tanamannya khusus bunga, maka disebut tadi loh yang kita baca, kita harus merawat kebersihan dan keindahan titik-titik kota. Nah, betul, dari huruf T. Nomor 7. Pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Ini juga pernah, dari huruf D. 9 huruf D sama U ya, karena sebenarnya penulisannya dipakai spasi ya, jadi ini 2 kata D sama U. Ini pernah ada di kosakata yang Bu Fi diktein waktu itu. Ingat? Sip. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa setiap jawaban kasih nomor di huruf pertamanya ya, biar memudahkan ibu gurunya memeriksa. Makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran tematik hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan untuk bersenang-senang yang lainnya. Jangan lupa salat 5 waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.